Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2831 Memarahi, terus memarahi. Ledakan. Tepat ketika Tuan Long selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar gemuruh di langit. Ada awan gelap bergulung, kilat dan guntur. Terlalu banyak orang yang terkejut untuk melihat ke atas. Melihat guntur di pagi hari, akan turun hujan. Tidak boleh ada hujan, tapi ada satu orang yang memarahi langit. Itu benar, Ye Chen yang memarahi, memelototi ketiadaan halus. Hatinya menderu dari jiwa, dia tidak berani terganggu dalam alkimia hari itu, tapi sekarang dia tidak keberatan, dan dimarahi sampai mati dengan semua kekuatannya. Para dewa sangat marah, dan momok lain menimpa tubuhnya. Serangkaian guntur dan kilat hitam pekat merobek tubuh sucinya, menyiksa tubuhnya, dan ingin menelannya menjadi abu. Melihat pemandangan ini, Chu Xuan dan yang lainnya bangkit satu demi satu, mengerutkan kening dan melihat ke puncak gunung. Ye Chen tidak akan dimarahi oleh dewa tanpa alasan, dia pasti memarahi langit lagi. Melihat guntur dan kilat begitu mendominasi, sebagian besar omelan itu tidak ringan, tapi saya tidak tahu mengapa dia memarahi langit begitu pagi-pagi. Terkutuklah, kamu harus memarahinya. Bibi Changlan tidak akan mati jika bukan karena ketidakmanusiawian para dewa. Kata Ye Lingqi, perkataan Bibi mengangkat senioritas keluarganya ke tingkat prasejarah. Ibu, mengapa Ye Fan tidak bisa menyerap momok ini? Yang Lan melirik Ye Fan dan kemudian ke Jining Suang. Ketika Ye Chen sedang menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran, dia memiliki keraguan ini. Fan tidak dapat menyerap pil ayahnya momok. Bukannya tidak terserap, itu adalah momok yang bisa diserap Faner, yang sangat lemah sehingga bisa diabaikan. Jining Suang berbicara dengan lembut, saat basis kultivasi dan usia tumbuh, saat akar dan sumber Tao diendapkan, setiap tubuh momok, kemampuan untuk menyerap momok akan dilemahkan tanpa batas, sampai titik kritis tertentu, itu akan memblokir momok eksternal dan menciptakan kekuatan momok dirinya sendiri, dan kemudian ragu-ragu melihat Jining Suang, Jiun yang berarti ketika Ye Fan baru saja lahir, dia memiliki kemampuan terkuat untuk menyerap hukuman ilahi. Ini adalah alasan utama mengapa tubuh momok sulit bertahan hidup. Jining Suang berbisik, menatap mata Ye Fan, dia merasa lebih bersalah, menanggung dan menyerap momok dirinya dan Ye Chen, aku benar-benar tidak tahu anaknya, bagaimana Anda membawanya saat itu? Ye Fan tersenyum lega, dia masih sangat masuk akal. Itu karena dia masuk akal, dan juga karena dia kuat, yang membuat Ye Ling, Yang Lan, dan Chu Xuan merasa tertekan. Bayi sekecil itu, lahir dengan bencana, selalu menerima hukuman dari orang tuanya. Rasa sakit macam apa itu bahwa, selama tahun-tahun itu, dia pasti bergumul di neraka. Untungnya, dia selamat, menanggung siksaan momok, dan mengalami kesulitan hidup dan mati. Baru kemudian dia menciptakan tubuh momok saat ini, membanjiri generasi muda, dan tidak menghina martabat orang tuanya. Kutukan, teruslah mengutuk. Puncak Yunfei Peak dipenuhi dengan suara menggertak Guru Long, dan kemudian bersorak untuk Ye Chen. Tusuk, tusuk. Guntur dan kilat di tubuh Ye Chen menjadi semakin menakutkan, sekuat tubuh suci kuno, dan semuanya terkoyak. Bagian tulang suci patah sedikit demi sedikit. Melihat permukaan tubuhnya, ada banyak retakan di dalamnya. Retakan. Darah emas menyembur tipis, dan dalam selusin napas sebelum dan sesudah, dia sudah menjadi manusia darah. Bahkan Samsara Agung, bahkan orang bijak yang kembali ke surga, hampir tidak dapat menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya. Orang itu menipu orang lagi. Banyak orang tua mengutuk dalam hati. Akhir-akhir ini, mereka telah dibodohi oleh Tuan Long akhir-akhir ini, dan mereka hampir dimusnahkan oleh dewa. Tidak ada yang memarahi langit, gratis. Katakan padaku, jika kamu menemukan pria dan wanita untuk memarahi langit bersama, jika kamu menarik guntur dan kilat dari langit, jika kamu berdua tidur dengan kutukan, bisakah kamu membuat tubuh lain dari kutukan? Xiong Xiao bertanya dengan lantang. Jika kamu dan menantu perempuanmu disiksa, apakah kamu masih ingin tidur? Xie Yun melirik pria itu, dan benar-benar mengagumi otak Xiong Er. Kutukan dewa atas guntur dan kilat bukan hanya sebuah bercanda,
itu sama saja dengan meretas, atau dengan kata lain, lebih buruk lagi, jika Anda disiksa oleh Ling Qi, jika Anda masih bisa naik ke tempat tidur dengan rasa sakit merobek tubuh Anda, maka Anda benar-benar berbakat, bakat melawan langit. Selain itu, bagaimana tubuh momok bisa begitu mudah dibuat? Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin untuk hamil. Bahkan jika Anda bisa hamil, Anda mungkin tidak bisa melahirkan. Langkah apapun selama periode itu mungkin di luar penebusan. Oleh karena itu, dia sangat mengagumi Ye Chen dan Jining Xuang, mereka dapat membuat boneka secara tidak sengaja, dan dia bahkan lebih kagum dengan keuletan Xiao Ye Fan. Mereka bertiga di keluarga mereka semuanya adalah monster. Adapun orang tua yang berinisiatif untuk menciptakan tubuh momok, kebanyakan dari mereka berhati dingin. Itu tidak bertanggung jawab terhadap makhluk hidup, dan mereka mungkin akan mengirim anak-anak mereka ke neraka. Ledakan. Gemuruh. Di bawah tatapan semua orang, deru ketiadaan menjadi semakin tirani, awalnya langit biru, tetapi tertutup awan hitam pekat, dan tidak ada cahaya. Kutukan, teruslah memarahi. Gertakan Tuan Long menjadi semakin keras, melompat-lompat. Pergi menemui Ye Chen, sungguh kata yang menyedihkan, dia telah disiksa oleh guntur dan kilat dari langit, dan dia telah menghilang hukuman dewa tidak peduli seberapa kuat kamu, apalagi sukses setengah langkah, itu sama saja ketika Kaisar datang. Buka, buka untukku. Mata Ye Chen merah, urat di dahinya terlihat, dan giginya hancur berkeping-keping. Kata-kata yang memarahi langit datang dari jiwa, dan raungan yang ingin membukanya batas darah juga berasal dari jiwa. Buka, buka untukku. Mata Tuan Long juga merah, dan untuk memastikan tebakannya, dia tidak lagi menganggap Ye Chen sebagai manusia. Dengan kata lain, dia tidak pernah menganggap Ye Chen sebagai manusia dari awal hingga akhir, hanya karena dia juga memiliki keyakinan di dalam hatinya, yaitu untuk Ye Chen, percaya tanpa syarat pada Ekaristi, dan mampu menciptakan mitos lagi. Gila, dua orang gila. Setiap gunung di Hengyue berteriak, meneriaki Long Ye karena kegilaannya, dan juga meneriaki Ye Chen karena kegilaannya. Kalian berdua tidak minum obat, atau terlalu banyak minum obat. Ini masih awal pagi hari bermain dengan hidupmu. Di era damai, selalu ada beberapa individu yang menganggur. Di Tian Xuanmen, Tian Laodi berdiri di depan langit hantu dan tirai air dengan tangan terkatup, menghela nafas dan lidah terkatup saat melihat sosok berdarah Ye Chen, belum lagi rasa sakit fisik, hanya dengan melihatnya membuat ibunya sakit. Meski begitu, mereka masih menonton, seolah-olah mereka juga tahu arti Tuan Long, dan mereka semua ingin melihat apakah Ye Chen bisa melawan langit lagi. Jika tubuh suci kuno menegur Tian Zhen dan dia bisa berhasil, maka itu adalah benar-benar segar, tidak hanya segar, ini akan menjadi prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu adalah penangguhan tingkat dewa. Sayang sekali mitos yang mereka harapkan tidak muncul, dan berakhir dengan tragedi. Ditemani angin sepoi-sepoi, Ye Chen berbaring di langit. Tubuh suci yang setengah jadi memiliki kekuatan tempur Kaisar Tu, tetapi tidak dapat menahan momok dewa, jatuh koma, dan benar-benar hancur. Hingga saat ini, tubuh suci masih memiliki guntur dan kilat dari momok dewa. Seharusnya tidak. Apakah ada sesuatu yang hilang? Atau, pemandangan hari ini tidak konsisten? Pasti ada rahasia yang belum dipahami. Tuan Long mengerutkan kening, menggosok dagunya, dan bergumam, membenarkan niatnya. Tebak, masuk akal, mengapa tidak berhasil? Salah berpose. Atau apakah itu tidak cukup keras? Berikan kepada guru suci kita, ini sangat menyedihkan. Laki-laki Heng Yue menyeringai dan tidak bisa menahan jempol untuk Long Ye, kamu sangat luar biasa. Berani mengadu Ye Chen di puncak Jade Maiden, tahukah kamu bahwa menantu perempuan dari keluarga Sein Body semuanya galak? Tidak masalah jika Anda mengacaukan Ye Chen, jika Anda mengacaukan mereka, Anda harus siap minum sup mengpo. Aku sudah tahu, dia harus merangkak kembali. Long Yi membelai kepalanya yang botak, memandang ke puncak Yunfei di kejauhan, dan berbicara dengan tulus. Fakta telah membuktikan bahwa indranya masih sangat akurat. Chu Xuan dan yang lainnya telah mencapai puncak, dan mereka dibagi menjadi dua kelompok dalam pemahaman diam-diam satu kelompok, seperti Jining Xuang, Lin Sihua, dan Sangguan Hanyu, semuanya membantu Ye Dasao, atau menanamkan esensi kehidupan, atau menghancurkan masing-masing ramuan itu dihancurkan oleh momok surga, dan Ye Chen terluka parah. Adapun yang lainnya, seperti Chu Xuan, Chu Ling, dan Nanming Yusu, mereka mengepung Tuan Long di tempat, semua memegang pria di tangan mereka, dan mata indah mereka yang sejernih air sudah menyala.
Ah! Teriakan yang mendominasi bergema melalui Heng Yue seketika. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Naga ditekan, dan sejak dia dirobohkan, dia tidak pernah berdiri lagi, dan dipukuli oleh gerombolan menantu perempuan itu untuk meragukan hidupnya. Ye Chen, yang menipu kami, mengapa kamu sangat baik? Jeritan menghilang tanpa tahu kapan, Master Long benar-benar merangkak kembali. Sekarang, dia benar-benar jujur, mungkin, selama bertahun-tahun di masa depan, tidak mungkin pergi ke puncak Yunfe lagi. Gadis-gadis gila dari keluarga Ye Chen berkata dengan kejam, mereka memukuli mereka sampai mati. Episode 2832 bermutasi. Gejolak di pagi hari akhirnya berakhir. Puncak Yunfe kembali tenang, adapun Ye Chen, dia telah dibawa turun gunung oleh gadis-gadis itu dan dimasukkan ke dalam kolam peri, dan Ye Chen harus pingsan, jika tidak dia pasti akan memarahi Tuan Long. Aku sangat kenyang, saya percaya Anda ini pertama kalinya Kaisar Kuasi Puncak buatan sendiri yang jahat begitu sengsara. Selama 3 hari penuh, Ye Chen tidak bangun, lukanya terlalu serius. Melihat Lord Long lagi, dia telah lama menyelinap pergi. Saya khawatir Cusuan dan yang lainnya tidak akan bersenang-senang, dan mereka akan dibawa kembali kepadanya untuk memukulinya. Jika kita melakukan ini di masa depan, kita harus memiliki ingatan yang panjang, setidaknya tidak di Yunfeng, rumah itu istri saya berbicara dengan Anda dengan baik, dan jika saya tidak setuju dengan Anda, saya akan melakukannya secara langsung. Pada hari keempat, Asura Tianzun datang dan ingin berlatih lagi dengan Yao Qi, tetapi gagal lagi. Pada hari kelima, 5 kaisar muda dari zona terlarang datang berkunjung lagi, dan mereka juga mencari Dewa Timur Yao Qi. Mereka jauh lebih pendiam daripada Sura Tianzun, dan mereka semua bermain catur untuk mendiskusikan jalannya. Endingnya tidak sulit dibayangkan, tidak ada yang menjadi lawan Jining Suang. Mereka berlima sangat memalukan, sebelum meninggalkan Xuan Huang, mereka dipukuli oleh orang gila, ketika mereka pergi ke Starry Sky, mereka dipukuli oleh Chaos lagi. Oleh karena itu, para kaisar muda di zaman ini sepertinya berada di bawah. Tidak apa-apa, mari kita bertarung. Ada pemenang dan pecundang, dan mereka yang tidak bermoral adalah geng orang tua dan tidak bermoral Dacu, mereka dirampok di tengah jalan, kecuali senjata Natal, mereka merampok semuanya satu per satu. Untuk alasan ini, 5 Raja Surga menjadi marah, dan mereka semua datang ke Dacu, ingin bertanya pada Melon itu, orang-orang di daerah terlarang saya memiliki wajah yang pantas untuk dipukuli. Dia dipukuli setiap kali dia kembali. Setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka juga merangkak pergi. Orang-orang tua dari 3 alam berkumpul bersama. Jika bukan kaisar yang datang, mereka tidak akan memberikan muka. Pada hari ke-7, terjadi ledakan di langit berbintang, dan klan prasejarah ditemukan, yang tidak diwarisi dari jalan kaisar, mengungkapkan jejak aura, ditangkap oleh Taisang Laojun, dan klan tersebut dimusnahkan. Pada hari ke-8, Mu Liuqing, yang sedang berbaring dengan tenang di atas ranjang batu, duduk dan berjalan keluar dari hutan bambu selangkah demi selangkah, ekspresinya masih kusam, matanya masih kosong, hanya sedikit semangat yang tersembunyi di dalamnya, dan dia berjalan keluar dari hutan bambu dengan langkah kaku Tian Xuanmen, berjalan menuju langit berbintang tanpa batas. Penampilannya menyebabkan keributan di dunia. Pil kebangkitan 9 putaran yang legendaris benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Orang yang sudah lama terkubur sebenarnya bisa dibangkitkan. Sudah ada jejak roh, dan hanya masalah waktu sebelum dia bangun sepenuhnya. Nafas yang mengerikan. Di tengah diskusi, banyak orang mengejar mereka dan mengikuti mereka sepanjang jalan, mengagumi kekuatan ilahi dari pil kebangkitan 9 putaran, dan juga mengejutkan kengerian Mu Liuqing. Tidak heran itu bahkan Dewa Iblis tergila-gila dan mabuk untuknya. Ada langit berbintang di timur, dan Mu Liuqing hilang, atau dengan kata lain, dunia hilang. Namun, Raja Iblis Mo Yuan mengikutinya, diam-diam menjaga di belakangnya, melihat ke belakang, pikirannya masih kesurupan sesaat, teratai merah terkubur, dan iblis itu juga mati. Mu Liu jernih dan kacau, hanya dia yang terjaga, mengingat masa lalu, terlalu banyak perubahan. Di tempat pengembaraan Xing He, selain Mu Liuqing, ada sosok lain yang belum teruji. Itu adalah Saint Emperor Dou, juga seperti boneka, bergerak dengan langkah tegas, seperti jiwa yang mengembara di langit berbintang. Zixuan mengikuti di belakangnya, juga diam-diam menjaga. 1 timur dan 1 barat, 4 sosok, 1 kacau, 1 tumpul,
satu sisa jiwa kaisar, dan yang lainnya kekasih kaisar, melintasi galaksi terang itu dan berpapasan satu sama lain. Pada hari ke-9, monster yang disegel di istana bawah tanah Tian Xuanmen mengalami mutasi, dan bentuknya tidak lagi menakutkan, ia berubah menjadi bentuk manusia sedikit demi sedikit, dengan fitur wajah normal dan sisik di sekujur tubuhnya. Jatuh, dan ekor yang terseret di belakangnya juga dibawa ke badan. Pada saat ini, semua orang tua mengelilinginya 3 kali di depan dan 3 kali di luar, tampak heran. Itu bukan kesalahan mereka, itu karena monster yang berubah menjadi seseorang itu persis sama dengan Ye Chen Sheng, jika bukan karena ekspresinya yang masih muram, semua orang akan mengira itu adalah saudara kembar Ye Chen. Bermutasi. Raja manusia membelai janggutnya, dan dia tidak tahu sudah berapa kali dia mengelilingi monster itu. Terkadang dia akan mengulurkan tangan dan mencubit tubuh monster itu, Itu adalah makhluk hidup dengan daging dan darah. Mengapa kamu berubah menjadi Ye Chen? Orang tua itu penuh dengan keraguan. Dia mengerti ketika dia berubah menjadi bentuk manusia, tetapi dia cukup bingung ketika dia berubah menjadi Ye Chen. Atau, dia memiliki titik lemah untuk Ye Chen penampilan. Atau Said, ada cerita tersembunyi lainnya, apakah masih ada rahasia yang disembunyikan selama ini, dan dari mana asalnya? Kaisar harus tahu. Kata Raja Cujiang dengan santai, menyebabkan banyak tatapan, semua orang sudah tua, omong kosong, berbicara terlalu banyak akan merusak kedamaian, mengetahui bahwa ada penghalang antara langit dan dunia bawah, tidak ada gunanya untuk berbicara. Pada hari ke-10, Ye Chen sedikit gemetar, tetapi dia tidak bangun. Chu Xuan dan yang lainnya ada di sini setiap hari, dan mereka telah memurnikan tubuh Ye Chen lebih dari sekali. Malam datang dengan tenang lagi, dan semuanya hening. Di kolam, ada cahaya berkilauan, awan dan kabut, dan Ye Chen, yang bersila, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, tetapi bekas luka di sekujur tubuhnya telah menghilang, dan darahnya melonjak. Sial, jangan lari jika kamu punya nyali. Dasar idiot, kejar aku jika kamu punya nyali. Tiba-tiba ada kutukan keras, terutama keras, dari dunia kecil Ye Chen. Itu adalah Chaos Cauldron dan Chaos Fire. Keduanya benar-benar gelisah, mereka bertengkar setiap hari, mereka tidak jujur. Dari pagi hingga malam, mereka bertengkar saat mengobrol, dan mengobrol lagi saat bertengkar. Dibandingkan dengan dua lainnya, Tian Lei jujur, dan dia belum menjadi kekacauan, tetapi tidak bisakah dia jujur? Dia dipanggil untuk memberikan ceramah 2 kali dalam 3 hari, dan dia dipukuli sesekali, dia ingat setiap pukulan pencuri itu. Merefleksikan sinar cahaya bintang, Ye Chen perlahan membuka matanya kacau. Benar, itu dalam keadaan mata kacau, di mana segala sesuatu berevolusi, terkait dengan prinsip-prinsip Tao, tetapi sayangnya, belum ada yang membangkitkan keajaiban kekacauan, dan sejauh ini, tidak ada yang tahu kemampuan apa yang dimilikinya. Bangun. Kata-kata Qingling terdengar, dan Chu Ling dan yang lainnya datang dari kedalaman. Sepertinya mereka akan memberi penghormatan kepada Bei Sheng dan Fox Immortal. Mereka tidak melihat Chu Xuaner, dan mereka telah mundur sehari sebelumnya, dan mereka telah mencapai kemacetan. Aku tidur selama beberapa hari. Ye Chen melangkah keluar dari kolam abadi, menggeliat dengan keras, tulangnya retak, dan dia disiksa oleh para dewa. Ini juga merupakan jenis latihan tubuh yang berbeda, tetapi prosesnya agak berlebihan. Tidak lama, baru 10 hari yang lalu. Ye Ling terkikik. Di masa depan, jangan sembrono lagi. Chu Ling memberi Ye Chen tatapan kosong. Ibu sangat mencintaimu. Ayo selesaikan rumah malam ini. Gadis sialan, tidak besar atau kecil. Chu Ling memalingkan matanya dan menatap Ye Ling. Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya, dan melihat ke sisi Chu Xuan. Ye Chen tersenyum dan menggosok bagian tengah alisnya, tapi itu bukan karena Ye Ling, tapi karena Tuan Long. Tebakan Tuan Long tentang batas penerus darah agak masuk akal. Adapun mengapa itu tidak bisa dibuka, saya tidak tahu, sepertinya terlalu santai untuk bisa membuka batas warisan darah di langit. Datanglah ke Tian Xuanmen. Kata-kata berkabut terdengar tiba-tiba, dan nada suaranya adalah Dong Huang Taixin. Istirahat lebih awal. Ye Chen meninggalkan pesan, lalu langsung naik. Dia akan pergi tanpa panggilan Dewi Kunlun. Dia harus melihat di mana Mu Liuqing dibangkitkan, dan monster itu harus dipelajari. Itu masih istana bawah tanah, dia yang baru saja masuk tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Tidak mengherankan. Tian Laodi meletakkan tangannya di tangannya,
dan lelaki tua itu sama, semua memandang Ye Chen. Kejutan. Jawab Ye Chen dengan santai, dia telah tiba di depan monster itu, memindai ke atas dan ke bawah, dia tidak melihatnya selama beberapa hari, mengapa dia mengubah wujudnya? Juga, begitu banyak orang, mengapa mereka menjadi seperti dia? Semut. Monster itu tersenyum sedikit, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, menafsirkan apa artinya main-main dan main-main. Meskipun bentuknya telah berubah, ekspresinya terhadap Ye Chen tidak berubah sama sekali, tetap begitu suram, brutal dan haus darah. Ye Chen tidak menjawab, hanya melihat sekeliling dalam lingkaran, sekali membuka 6 mata reinkarnasi, mengintip garis keturunan monster itu, dan kemudian menggunakan Zhou Tian untuk berevolusi, melacak asalnya, dan berubah menjadi penampilannya tanpa alasan. Jika tidak ada petunjuk, hantu tidak akan mempercayainya. Sayangnya, setelah lama mencari, tidak ada kekurangan yang ditemukan. Melihat itu, Ye Chen tiba-tiba mengangkat matanya, dan bisa melihat melalui kehampaan dalam sekejap. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, terjun ke lubang hitam dengan satu tangan, dan meraih orang gelap. Tepatnya, itu adalah iblis langit setingkat kaisar, yang tubuhnya adalah teratai hitam. Ups! Semua orang tua mengangkat alis serempak, apalagi mempelajari monster itu, masih ada kejutan. Iblis surgawi ketakutan, dan ingin melarikan diri, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari larangan Ye Chen. Dia pikir dia memiliki darah ekaristi, dan yang di depannya adalah ekaristi setengah jadi, yang sangat menakutkan. Hati nurani langit dan bumi, dia baru saja melewati lubang hitam, dan saat dia berjalan, dia melihat sebuah tangan besar terulur, dan dia ditangkap seperti anak ayam. Berapa banyak setan langit yang tersembunyi di lubang hitam ini? Itu adalah tubuh teratai hitam lagi. Di wilayah setan langit, itu pasti ras yang sangat kuat. Dari mana? Semua kuasi kaisar berbicara, mengelus janggut mereka, mengelus dagu mereka, menangkap setan langit, dan seolah-olah mereka telah melupakan monster itu, sekelompok besar orang mengepung setan langit. Hanya Ren Wang dan Ye Chen yang melirik monster itu dengan mata berbaris. Pada saat dia melihat iblis itu, seberkas cahaya melintas di mata monster itu. Meskipun itu mengejutkan, meskipun tersembunyi dengan baik, itu tidak bisa lepas dari pandangan mereka berdua. Keduanya pasti berhubungan. Ye Chen melirik ke samping secara tidak sengaja, dan melirik Tianmo, matanya hampir seperti monster. Itu menarik. Raja manusia mengangkat tangannya, memandangi iblis itu, dan kemudian ke monster itu, matanya cukup berarti, iblis dan monster, mungkin mereka adalah kenalan atau kerabat. Itu adalah Ye Chen yang paling lugas. Dia menyodok ke arah iblis dengan satu tangan dan monster itu dengan tangan lainnya. Dia masing-masing mengeluarkan setetes darah dari mereka berdua, menyebabkan kedua darah itu menyatu di udara. Darah hitam dan darah hijau bercampur seketika, hitam lebih murni, dan terkadang bersinar hijau. Darah suci. Orang tua itu terkejut, dan semua orang tua itu juga tampak heran. Dari tetesan darah yang menyatu ini, mereka mencium bau nafas yang familiar, yaitu nafas dari tubuh suci, dan mereka tidak akan pernah mengakuinya. Episode 2833 Mencari Iblis. Bagaimana bisa darah suci? Semua orang di istana bawah tanah tertegun. Setelah linglung, semua orang melihat Ye Chen lagi, dia juga tubuh suci, jadi dia harus tahu beberapa petunjuk. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap dengan cemberut. Di dalam tetesan darah yang menyatu itu, memang ada aura tubuh suci yang tersembunyi. Itu bukan milik jenis kedua dari tubuh suci, itu termasuk jenis tubuh suci yang pertama, tapi apapun jenis darahnya, itu aneh dan membingungkan monster macam apa yang tidak diketahui, darah mereka menyatu, mengapa mereka bisa menjalin nafas tubuh suci, dan rahasia apa yang disembunyikan. Keduanya benar-benar harta karun. Katakan padaku, coba temukan iblis langit lain, dan lihat apakah itu juga bisa melelehkan darah tubuh suci. Tuhan tahu, tapi itu harus mungkin. Orang-orang tua itu berkumpul dan mengambil iblis surgawi dikelilingi oleh monster. Anda berbicara satu sama lain, tetapi Anda benar-benar tidak dapat melihat hubungan apa yang mereka miliki dengan ekaristi. Ekspresi iblis itu masih ketakutan. Di sisi lain, sudut mulut monster yang sedikit terangkat itu penuh dengan keseruan, seolah tidak tahu harus takut apa, apalagi saat melihat Ye Chen, tirani di matanya tidak bisa disembunyikan. Ye Chen mengabaikannya, menjentikkan tangannya dengan ringan, mengambil setetes darah yang menyatu, dan menghirupnya ke dalam tubuhnya.
Seperti yang dia duga, darah ini tidak sesuai dengan darah sucinya. Dalam hal ini, dia tidak terkejut. Keduanya adalah tubuh suci, garis keturunan pertama dan kedua saling eksklusif di reruntuhan Tianzun. Dia mencoba menelan asal mula tubuh suci jenis pertama, tetapi gagal. Selesai lagi. Orang-orang tua itu cukup termotivasi dan gelisah, dan mereka menelan darah monster dan iblis secara terpisah untuk menyatukan mereka. Tetesan darah yang menyatu juga membawa nafas dari tubuh suci, tetapi itu nafas termasuk jenis tubuh suci yang pertama. Hal ini dapat dilihat dari warna darahnya. Darah jenis pertama berwarna hitam legam, sedangkan darah jenis kedua suci bersinar keemasan. Ayo, pinjam setetes. Dilau mengangkat tangannya, mengambil setetes darah suci Ye Chen, dan menggantung di udara dengan darah monster itu, ingin melihat apakah darah mereka juga bisa terjalin dan menyatu. Sayang sekali kedua darah itu juga saling tolak dan tidak bisa bergabung. Aku akan mengambil setetes juga. Tianlao juga mengambil darah Ye Chen dan menangguhkannya dengan darah Tianmo, tetapi gagal menyatu. Lihatlah mereka. Ye Chen meninggalkan sepatah kata pun, dan kemudian melarikan diri ke lubang hitam angkasa, mencoba menemukan iblis langit lainnya, karena dia tidak yakin apakah darah semua iblis surgawi akan menyatu dengan darah monster, dan apakah akan ada orang suci pertama. Nafas tubuh. Tak perlu dikatakan, orang-orang tua itu juga sangat perhatian, memberkati banyak segel, dan memindahkan 3 senjata kaisar. Kedua harta ini, tidak bisakah mereka membuangnya begitu saja, menunjuk ke mereka, tidak bisakah mereka memecahkan rahasianya? Setidaknya seseorang harus mencari tahu asal-usul Ekaristi dan apa hubungannya dengan itu. Di dalam lubang hitam, Ye Chen berjalan melewati kehampaan. Avatar yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke segala arah olehnya, dan semuanya telah membuka kesadaran mereka. Tidak peduli ras iblis apa mereka, akan baik untuk menemukannya, hanya untuk percobaan kecil. Lubang hitam itu sunyi, tidak terbatas dan luas, untuk menemukan iblis itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sejak dia masuk, Ye Chen mencari selama 9 hari, tetapi dia tidak melihat sedikit pun nafas iblis itu, tetapi dia melihat banyak medan perang kuno dengan sisa-sisa jiwa, yang telah menjadi glamor selama bertahun-tahun. Sebuah lubang hitam, dia tiba-tiba berhenti. Di kejauhan, ada sungai terang makhluk langit, bersinar dengan cahaya bintang redup, yang sangat mencolok di lubang hitam pekat ini, tetapi orang dapat menatap dengan saksama, hanya untuk menyadari bahwa itu bukanlah sungai makhluk langit, tetapi sinar energi peri. Sungai Xianhe sudah cukup tua, penuh dengan perubahan kehidupan. Saya tidak tahu roh peri siapa itu, tetapi saya hanya tahu bahwa itu agung. Ye Chen mengangkat kakinya, menginjak sungai peri, dan mengambil labu emas ungu kecil. Ada pusaran di mulut labu, dan jejak energi tersedot keluar dari sungai peri. Itu adalah energi dari kaisar, dan jejak energi inilah yang mendukung melihat sungai peri ini, energi diserap, dan sungai peri memudar. Setelah mengambil kaisar Yun, Ye Chen melanjutkan perjalanan, melihat ke segala arah, mencari nafas iblis surgawi, dan menunggu berita tentang avatarnya. Jalan kaki ini adalah 2 bulan. Dalam 2 bulan terakhir, surga sangat hidup, dan klan besar prasejarah dan sunyi telah sering ditemukan, dan mereka masih merupakan orang-orang yang tidak diwarisi dari cara kaisar. Siapapun yang ditemukan akan diserang oleh langit. Percuma memohon belas kasihan. Dengan api perang, hati rakyat jelata sudah sedingin es. Pada bulan berikutnya, 3 wilayah utama Xuan Huang, Dacu, dan Neter semuanya meningkatkan upaya pencarian mereka. Di mana-mana di langit berbintang, ada tim biksu lapis baja, semuanya dipimpin oleh Zundi, memegang tombak perang, penuh dengan orang. Patroli langit berbintang adalah untuk menemukan orang-orang prasejarah, dan juga untuk menjaga dari setan. Yang paling sulit adalah putra pesawat, dia yang paling kesepian, mengembara di berbagai alam, takut akan ada setan yang mengganggu, pelajaran dari masa lalu, berdarah. Mereka tidak takut pada iblis surgawi, tetapi alam iblis surgawi. Jika 1 atau 2 kaisar iblis surgawi datang, selama mereka bukan kaisar agung di tingkat puncak, surga dapat menanganinya sepenuhnya. Terperangkap lengah adalah hal yang paling menyakitkan. Pada bulan keempat, Ye Chen berhenti lagi, semua avatar yang dia kirim telah menghilang, dan dia membentuk kembali avatar, bahkan mengirimkan tubuh jihad Dharma. Namun, setelah mencari selama 4 bulan, bayangan iblis langit belum terlihat, dan itu juga karena lubang hitamnya terlalu besar, belum lagi penyelesaian setengah langkah dari tubuh sucinya, bahkan kunjungan Kaisar Agung ke lubang hitam ruang hanya setetes di Taichang.
Jika tidak, kaisar dari segala usia tidak mungkin tidak melenyapkan iblis di lubang hitam, sebesar apapun itu, alasannya sama. Bos, aku punya firasat. Chaos Cauldron kehabisan dunia kecil, dan kuali itu masih berderak. Tampaknya diam-diam menelan senjata ajaib di dunia kecil dan sedang mencernanya saat ini. Perasaan yang luar biasa, kata Ye Chen sambil memindai kegelapan ke segala arah. Tubuh suci tipe pertama dan tipe kedua dari tubuh suci sebagian besar terintegrasi pada zaman tertentu, tetapi kemudian dipisahkan menjadi dua pembuluh darah, kata Chaos Cauldron. Kamu omong kosong. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, dia mendengar kutukan Chaos Fire. Dengan dialog sederhana, Chaos Cauldron kembali ke dunia kecil, dan bertarung dengan Chaos Fire lagi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, sangat tidak berdaya, kedua hal ini, jika mereka tidak bertarung suatu hari nanti, sejak api kekacauan meleleh, mereka berdua tidak pernah berhenti, memarahi dan berkelahi setiap 3 hari, mereka akan memiliki berkelahi sesekali. Namun, kata-kata dari Chaos Cauldron mengingatkannya pada keberadaan seperti apa sumber dari dua pembuluh darah tubuh suci itu, dan jarak antara dua pembuluh darah yang terpisah terlalu besar. Batas, jenis pertama dari tubuh suci adalah bawaan, dan dapat dibuka pada waktu tertentu, sesuka hati, hanya gantung tingkat dewa yang satu ini, tidak sebanding dengan jenis kedua dari tubuh suci, bos, ada setan. Baru saja berjalan, tiba-tiba terdengar sebuah gertakan. Datang. Dari Avatar. Mata Ye Chen berkilat, dan dia langsung pergi ke lubang hitam di timur. Melalui Avatar, dia bisa melihat pemandangan di sana. Dia tidak melihat bayangan iblis, tetapi hanya teratai hitam yang tergantung diam-diam di kedalaman. Dari lubang hitam, berlama-lama di sekitar iblis, dan bersinar dengan cahaya ajaib. Dia tidak asing dengan Hei Lian. Di alam iblis surgawi, pasti ada ras besar dengan kekuatan sihir khusus. Bahkan tanpa pilar iblis surgawi, dia dapat bertahan hidup di surga. Namun, sebagian besar waktu itu adalah Hei Lian bentuk, setelah mengambil bentuk manusia, ia harus mengkonsumsi sumbernya. Ketika dia melihat melalui Avatar, teratai hitam itu bergetar, seolah-olah dia merasakan Avatar itu, lingkaran kesunyian menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Engah. Avatar Ye Chen hancur menjadi abu di tempat, lagi pula, itu bukan tubuh Taoisme, juga bukan tubuh Dharma. Ye Chen sedikit mengernyit, dan melangkah keluar dari lubang hitam dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengorbankan gerbang domain Dao Kaisar. Dibandingkan dengan kecepatannya sendiri, gerbang domain Dao Kaisar lebih cepat. Sayangnya, lubang hitam tidak dapat membuat gerbang domain, jadi dia harus keluar. Di lorong gerbang domain, dia mempercepat ke Shen Hong dan langsung pergi ke pintu keluar yang berlawanan. Ketika dia meninggalkan gerbang domain, itu sudah menjadi langit berbintang mati, ada kultivator dari seluruh langit yang berpatroli, dan dia bisa melihat jenderal terkenal Yan Luodian, masing-masing mengenakan baju besi. Saat lain, dia melakukan hukum surga, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi lubang hitam tempat Avatar sebelumnya terkubur. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat cahaya ajaib seukuran sebutir beras. Itu adalah Black Lotus Sky Demon. Mungkin dia merasakan ada yang tidak beres dan melarikan diri lebih dalam. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus dingin, dan langsung pergi ke iblis untuk mengejar angin dan guntur dan kilat sepanjang jalan. Setelah mencari selama 4 bulan, dia akhirnya menangkap yang hidup, bagaimana dia bisa melepaskannya. Bersenandung. Bersenandung. Teratai hitam iblis berdengung, tetapi tidak berubah menjadi bentuk manusia. Itu masih dalam bentuk teratai hitam, dan kecepatannya sangat cepat, seperti pancaran cahaya sihir hitam. Itu menarik peri rubah di tengah lubang hitam, mengetahui bahwa seseorang mengejarnya, dan itu sangat menakutkan. Kaki dan kakinya tidak normal. Di wilayah surga, dia hanya bisa melarikan diri. Ledakan. Gemuruh. Paksaan Ye Chen terlalu kuat, membuat lubang hitam bergemuruh. Kultivator di langit berbintang mengangkat matanya, dia tidak tahu siapa yang ada di langit berbintang, hanya saja dia sangat kuat. Kemungkinan besar itu adalah tubuh suci. Mungkin Jiang Taixu, tapi ada beberapa orang di surga yang bisa masuk ke lubang hitam. Di lubang hitam, Ye Chen memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, dan kecepatannya sedikit meningkat sejauh yang dia bisa lihat. Iblis teratai hitam, yang awalnya adalah cahaya butiran beras, secara bertahap semakin besar, yang terbukti bahwa jarak antara dia dan iblis itu berangsur-angsur meningkat. Hampir, pada level dan alam yang sama, dalam hal kecepatan,
dia tidak pernah takut pada siapapun, dan dia belum berubah menjadi bentuk manusia, jadi dia masih bisa membiarkannya. Kamu kabur. Bersenandung. Melihat jarak semakin dekat, teratai hitam iblis berdengung lagi, dan itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Bahkan tanpa memikirkannya, dia mengorbankan asalnya untuk meningkatkan kecepatannya. Masih ada kepanikan di matanya. Terlalu menakutkan, jauh melampaui apa yang bisa dia tandingi. Yang memalukan adalah setelah mengubah wujud manusianya dan mengorbankan asalnya, kecepatannya masih dihancurkan oleh Kaisar ke-10 Gridchu. Hanya dalam belasan saat sebelum dan sesudah, Ye Chen mengejarnya ribuan kaki jauhnya, dan jaraknya masih jauh. Pelebaran yang tak terhingga, hanya sesaat untuk dikejar. Setan itu mengertakkan gigi dan melarikan diri dari lubang hitam dalam sekejap. Engah. Kemudian, bunga darah hitam pekat bermekaran. Setan langit teratai hitam, yang baru saja keluar dari lubang hitam, sepertinya tidak beruntung. Dia menabrak seseorang secara langsung, dan dibunuh oleh orang itu dengan pedang sebelum dia bisa mengatur napas, itu hilang, dan itu musnah di tempat, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Melihat orang yang membunuhnya, bukankah itu tidak lain adalah Master Pedang Wu Tian? Saya sedang berjalan-jalan di langit berbintang ini, dan tiba-tiba setan muncul, tidak apa-apa, dan saya harus membunuhnya. Berbicara tentang setan langit teratai hitam, sungguh menyedihkan. Dia dikejar dan dibunuh oleh Ye Chen di lubang hitam. Dia ingin melarikan diri ke langit berbintang, tetapi dia mati lebih cepat dari yang dia kira. Hanya dalam 1 atau 2 saat, Ye Chen keluar dari lubang hitam. Jian Zun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat melihatnya. Senior mendominasi seperti biasa. Melihat iblis yang terkubur, sudut mulut Ye Chen berkedut, dan dia mengejar lebih dari 8 juta mil, dan dihancurkan oleh pedangmu. Kemana harus berjalan-jalan daripada berlari, dia lari ke langit berbintang ini berkeliaran, dia bertemu dengan iblis surgawi secara kebetulan. Ekspresinya membuat Jian Zun tidak bisa dijelaskan, dia tidak tahu apa arti mata itu. Ye Chen batuk kering, dan segera melambaikan tangannya, mengumpulkan energi darah iblis yang tersebar di langit berbintang, dan berkumpul menjadi setetes darah hitam pekat, dan hanya 1 tetes yang bisa dihasilkan. Satu-satunya kesalahan adalah Master Pedang itu terlalu kesal, dan dia dipotong menjadi abu dengan 1 pedang. Itu sudah membakar dupa untuk mengumpulkan setetes darah segar, tapi aku tidak tahu apakah darah iblis yang mati bisa menyatu dengan darah monster, dan saya tidak tahu apakah itu akan kehilangan efek yang tepat, lagi pula, darah mati tidak ada bandingannya dengan darah hidup. Situasi seperti itu akan lebih dapat diandalkan untuk menemukan iblis yang hidup. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, bergema di langit 10.000 domain, dan seluruh langit berbintang bergoyang untuk sementara waktu. Sebagian besar biksu yang berpatroli di langit berbintang tidak berhenti, dan sejumlah bintang mati yang tidak diketahui jumlahnya ditiup oleh syok. Master Pedang mengangkat matanya, dan Ye Chen juga mengangkat kepalanya, semua melihat kehampaan, kejutan yang sangat besar, jelas itu bukan masalah sepele, kemungkinan besar kecelakaan yang mengejutkan. Kehancuran besar kekaisaran. Ye Chen bergumam pelan. Dia sangat yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan kehancuran besar primordial. Ledakan seperti itu akan terdengar sesekali. Para biksu dari surga telah lama terbiasa dengannya, tapi itu tidak menyenangkan firasat, tapi semakin kuat, selalu merasa bahwa bencana akan datang. Dugaannya memang benar, memang ada yang salah dengan prasejarah kuno, bahkan jalan menuju prasejarah kuno telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan setan surgawi yang berkeliaran di seluruh langit telah tersapu sepotong demi sepotong. Itu membuat hatiku berdebar. Di tempat yang padat, si cantik bergumam pelan, dengan sentuhan pucat. Di sampingnya berdiri seorang pria tanpa kepala, dengan kapak perang berdarah di tangannya, bersenandung dan gemetar, dan roh jahat yang mengelilinginya juga sangat gelisah, dan kekuatan misterius yang tersembunyi di tubuhnya siap untuk keluar lagi. Di Huang juga ada di sana, tetapi dia berbaring bersila di tanah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan setiap luka diwarnai dengan cahaya redup dari jalan kaisar, melarutkan esensi aslinya, merobek lukanya sehingga bisa tidak dapat dipulihkan. Dia terluka parah, dan dikepung oleh 9 kaisar iblis surgawi, lebih dari setengahnya adalah kaisar di tingkat puncak. Jika bukan karena perubahan alam semesta yang tiba-tiba, dan jika 9 kaisar tidak tersapu ke segala arah ketiadaan, dia akan dihancurkan. Mata si cantik menyipit sedikit, sambil menanamkan esensi ke dalam Di Huang, dia menatap ke kedalaman,
di mana sejauh yang dia bisa lihat, ada awan kabut, terkadang jernih dan terkadang kacau. Di bawah tatapannya, dasar-dasar manusia, atau manifestasi manusia, atau lebih tepatnya, mereka bukanlah manusia, tetapi monster, masing-masing dengan kepala besar dan hanya satu pupil mata yang menakutkan, mulutnya besar, dengan taring terbuka, seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat, memiliki 6 lengan, telapak kakinya sepasang cakar, dan ada ekor panjang yang terseret di belakangnya, yang sekilas terlihat seperti ekor naga. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa itu persis sama dengan monster yang dia tangkap sebelumnya. Perbedaannya adalah monster di sini jauh lebih kuat daripada sisi lain langit, dan ketika dia melihat tubuh suci Da Cheng, dia pasti akan mengubah wajahnya. Ayo pergi. Pria tanpa kepala itu berkata tiba-tiba, meskipun dia tanpa kepala, dia memiliki jiwa, dan dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengirimkan suara, dan dia menjadi sadar pada saat itu, seolah-olah dia mengenali monster-monster itu. Hong Yan buru-buru membantu Di Huang, dan melarikan diri ke kejauhan. Pria tanpa kepala mengikuti di belakang dengan kapak perang di tangannya. Kelompok 3 orang Zutian memulai perjalanan melarikan diri lagi. Kali ini, akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Di tanah kematian ini, tidak hanya ada iblis surgawi, tetapi juga monster yang menakutkan. Saya tidak tahu makhluk seperti apa mereka, tetapi mereka tidak akan pernah kurang dari iblis surgawi, dan mereka tidak akan pernah lebih lemah dari iblis surgawi. Episode 2834 Jalan Kesepian. Ledakan. Gemuruh. Dengungan langit masih berlangsung, kadang kuat, kadang lemah, seperti detak jantung manusia. Setiap kali terdengar gemuruh, hati dunia bergetar. Seperti ini setiap 2 hari, dari mana suara itu berasal? Tuhan tahu, mungkin setan membuat masalah lagi. Aku selalu merasa ada bencana yang datang. Di bawah langit, ada begitu banyak gumaman suara-suara, terlalu banyak orang yang tidak menatap apa-apa, diselimuti kesuraman, dan sebagian besar firasat para biksu terpenuhi. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh itu dimusnahkan. Ye Chen menutup matanya, cahaya dan kegelapan matanya berfluktuasi, dan hal yang sama berlaku untuk Master Pedang di sampingnya. Meskipun kekuatan tempurnya tidak sekuat Ye Chen, persepsinya tidak lebih lemah dari Ye Chen. Kirim aku ke lubang hitam, kata Master Pedang. Ini bukan tempat yang bagus di dalam, kata Ye Chen sambil tersenyum. Pahami Tao dalam kesendirian, dan ingin mendapatkan hati yang asli. Jian Zun tersenyum sedikit, matanya kuno dan tak tergoyahkan. Yang disebut jantung awal juga merupakan hati Tao, yang akan mengendapkan ilmu pedang tertingginya dalam tak terbatas kegelapan. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dengan ringan meletakkan telapak tangannya di bahu Jian Zun, dan melakukan Dao of Reinkarnasi. Saat mereka muncul kembali, keduanya sudah berada di dalam lubang hitam. Senior, jika kamu punya waktu luang, aku akan membantumu menemukan iblis surgawi yang hidup. Ye Chen terbatuk, junior ini sangat berguna, jangan meniup pedangmu dan memotongnya menjadi abu. Setelah mendengar ini, Master Pedang tahu bahwa Ye Chen pernah melihatnya sebelumnya, matanya, mengapa mereka begitu aneh, pedangnya tidak masalah, seluruh Ye Chen sangat malu, dia akhirnya menemukan iblis yang hidup, dia ditabrak gerbang neraka dengan pedangnya, dan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Master Pedang tidak berbicara, tetapi berbalik diam-diam, dan secara bertahap berjalan pergi selangkah demi selangkah, langsung menuju ke kedalaman kegelapan, dengan kesuraman dan perubahan dari punggungnya, dengan kesepian dan kesombongan yang unik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melihatnya pergi, dia pasti mengerti bahwa lelaki tua yang berlatih ilmu pedang telah melihat melalui dunia manusia dan ingin menyadari Tao dalam kesendirian. Di era perubahan Jalan Kaisar, penindasan Jalan Kaisar semakin melemah, dan kecepatannya semakin cepat. Siapapun bisa menjadi kaisar, dan Jian Zun tidak terkecuali. Jika dia gagal, dia mungkin benar-benar bisa membuktikan jalan dalam kesendirian. Baru setelah punggung Master Pedang menghilang ke dalam kegelapan, Ye Chen berbalik, dan masih menekan dorongan Master Pedang untuk meledakkan palu. Mungkinlah yang berada di perampokan, dan menjual fotonya gulungan di seluruh langit. Sekali lagi, dia berubah menjadi tiruan. Kali ini, Maret lagi. Pada bulan Maret, langit berbintang jauh lebih tenang dari sebelumnya, dan tidak ada orang prasejarah yang ditemukan, tetapi suara gemuruh terdengar sesekali, semakin keras dan keras setiap saat, seperti lonceng kematian dari neraka, mengguncang hati orang juga. Banyak orang terbangun dari mimpi mereka.
Ini pertanda bencana lainnya. Di puncak area terlarang Tiansu, Raja Surga diam-diam menatap Chang Miao, dengan kekhawatiran di matanya. Seharusnya bisa mengejar. Huang Kuan Tianwang berkata dengan santai, ada juga kekhawatiran di matanya, tetapi lebih tegas dari Tiansu Tianwang. Mengapa? Raja Surga lainnya menghela nafas lebih banyak, kekhawatiran dan ketegasan mereka menunjukkan kelelahan, mereka telah menyaksikan perubahan hidup yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka juga kelelahan selama bertahun-tahun. Jauh di dalam lubang hitam, Ye Chen berhenti dan melihat ke kejauhan. Di sana, ada lautan darah, awan berwarna darah pekat dan kabur, dan kadang-kadang Anda bisa mendengar ratapan hantu. Bahkan jika Ye Chen sedang dalam keadaan pikiran, dia tidak dapat menahan diri untuk berada di kesurupan. Ada terlalu banyak pikiran jahat, dendam dan pikiran jahat di dalamnya, dan roh jahat telah dibiarkan. Di bawah kaki Ye Chen, lautan emas keabadian lahir, menelan langit dan bumi sepanjang jalan, menenggelamkan lautan darah, roh-roh jahat di dalamnya, melolong seperti hantu, tidak bisa lepas dari penghapusannya, itu seharusnya menjadi semacam kelegaan. Lautan darah ditelan, dan labu emas ungu kecil itu terbang keluar lagi, menyedot jejak akumulasi kaisar, karena lautan darah pernah menjadi medan perang, dan kaisar bergabung dalam pertempuran. Jalan ini, seperti medan perang ini, Ye Chen telah melihat terlalu banyak. Tidak sulit membayangkan bahwa di zaman kuno, pertempuran antara pengadilan surgawi dan tubuh suci pertama dan iblis surgawi menyebar jauh dan luas. Sebagian besar serangan Kaisar Dao bukan hanya Dao Tai Sang Tian, tetapi juga lubang hitam ruang, yang juga ada di dalam lubang hitam karena senjata kekaisaran yang rusak. Sangat disayangkan setelah berjalan bolak-balik selama beberapa bulan, saya tidak melihat prajurit kaisar yang rusak itu lagi. Perjalanan tanpa akhir lainnya. Punggung Master Pedang itu kesepian, begitu pula punggung Ye Chen, seperti hantu, berkeliaran di kegelapan tanpa batas, terus mencari iblis yang hidup. Dia telah melakukan perjalanan cukup jauh, dan dia tidak yakin apakah kegelapan yang dia alami pernah ada sebelumnya. Ketika dia berangkat dari Dacu untuk mencari surga, dia menghabiskan 100 tahun di lubang hitam. Pada tahun-tahun itu, dia tidak tahu apa itu cahaya. Saya tidak tahu berapa hari, dia keluar dari lubang hitam. Di kejauhan, galaksi mengembara, lautan bintang bergolak, dan cahaya bintang yang terang tampak membawa cerita yang jauh, menerangi langit berbintang yang panjang dan memantulkan perubahan kehidupan. Itu adalah lautan bintang, dikelilingi oleh tanah suci para biarawan. Ye Chen berkorban ke gerbang domain lagi dan menyeberangi Xinghai. Ketika dia mendarat lagi, itu sudah menjadi Beiyue milik Xuan Huang. Hutan belantara di malam hari sunyi dan damai, kota-kota kuno, seperti mutiara, tertanam di tanah, dan awan serta kabut yang tersisa menutupi ketidakterbatasan yang seharusnya ada di sana. Tidak ada yang tahu bahwa Ekaristi telah datang ke Xuan Huang, tempat para biksu berkumpul, ada legenda tentang Ekaristi. Ye Chen menyeberangi bintang kuno, menyeberangi sungai Xiongjiang yang mengalir dari timur ke barat, lalu berhenti di depan sebuah gunung, di dalamnya ada dunia luar angkasa yang besar, dunia luar angkasa orang Jiuli adalah kampung halaman Beisheng. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, sebuah gerbang cahaya yang mengangkat langit disangga. Ye Chen mengangkat kakinya dan melangkah masuk. Sekarang dia telah datang ke Xuan Huang, tidak ada alasan mengapa dia tidak datang ke klan Jiuli. Putri dari klan ini yang mengorbankan tubuhnya sendiri dan membasuh rintangan iblisnya dengan kekuatan memurnikan dunia. Itu masih gunung yang curam, Ye Chen jatuh dengan lembut. Begitu memasuki matanya, dia melihat sebuah makam, yang juga merupakan makam Beisheng, di batu nisan kecil itu terukir namanya, Jiuli Muxue. Ini adalah pertama kalinya dia melihat nama Beisheng. Hanya ada 4 karakter, yang begitu menyilaukan sehingga pikirannya kesurupan. Dalam kabut, dia sepertinya melihat wanita berpakaian putih itu lagi, suci dan tanpa cacat, seperti seorang peri dalam mimpi. Kami datang. Di belakangnya, suara serak terdengar, dan sesosok telah diubah menjadi ilusi. Itu adalah Tuan Suci dari 9 klan, yaitu ayah dari Beisheng. Sungguh menyedihkan. Ye Chen berdiri diam, melipat tangannya dan membungkuk. Itu adalah penghormatan dari generasi muda, dan itu juga penghormatan rasa bersalah. Putrinya yang menyelamatkannya dengan nyawanya. Dia berutang pada Beisheng dan ayah ini. Orang-orang, tahun-tahun ini, ayah yang kehilangan putrinya pasti menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Dia memilih, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri.
Guru suci Jiuli tersenyum dibuat-buat, dan pergi ke makam Bei Sheng untuk membersihkan debu tahun-tahun untuk putrinya. Di bawah bulan, ada kelopak yang berterbangan, memantulkan bintang dan cahaya bulan, berwarna-warni, satu demi satu, berjatuhan di makam, ada wangi bunga, seperti wangi wanita. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan bayangan seorang wanita tiba-tiba muncul, dia melihat kembali ke dunia dan Ye Chen dan tersenyum, kecantikannya luar biasa. Ye Chen menyipitkan matanya dan sedikit mengernyit. Kamu membacanya dengan benar, itu Suer dari keluargaku. Kata guru suci Jiuli sambil tersenyum. Apakah dia masih di sana? Ye Chen buru-buru bertanya. Hiduplah di hati orang-orang Jiuliku. Dewa suci Jiuli duduk dan mengangkat kendi, kamu pasti sudah mendengar tentang kekuatan pemujaan. Hantu itu. Ye Chen tetap diam, matanya berkedip-kedip. Kekuatan pemujaan, dia telah mendengarnya, adalah kekuatan misterius dan misterius, tidak terlihat, tetapi itu benar-benar ada, seperti kuil Tao, aula Buddha, dan kuil, banyak orang beribadah, mirip dengan dupa, dan juga mirip dengan pemikiran Buddha, agregasi tak terlihat, banyak yang menjadi roh. Memiliki semangat berarti berharap. Mata Ye Chen seperti obor, dan dia memandang Tuan Suci Jiuli, yang juga penuh dengan harapan tak terbatas. Dalam sejarah klan kami, tidak ada preseden bagi seseorang yang dibangkitkan dengan metode ini. Dari awal hingga akhir, itu hanyalah hantu. Guru suci Jiuli menggelengkan kepalanya tanpa daya. Junior dengan tegas percaya bahwa dia dapat dibangkitkan. Ye Chen meninggalkan pesan, berbalik secara terbuka, melangkah keluar dari suku Jiuli, dan langsung pergi ke area terlarang Huangquan. Episode 2835 Kesalehan Dunia Murni. Jika kamu bisa dibangkitkan, kamu pasti bisa dibangkitkan. Di malam yang gelap dan dalam, Ye Chen seperti seberkas cahaya, melintasi kehampaan yang luas, matanya panas dan tegas, tidak peduli seberapa kecil harapan, dalam menghadapi keputusasaan, tidak ada batasan inilah keyakinan yang selalu dianutnya, selama dia bisa memadatkan jiwanya, meski hanya ada jejak, dia bisa menghidupkan kembali Jiuli Muxue. Setelah bertahun-tahun, dia datang ke area terlarang Huangquan lagi, dia masih ingat bahwa ketika dia kembali, dia dipinjam dari tentara Tao. Memikirkannya sejauh ini, itu benar-benar api. Kali ini, tidak ada yang berani mengetuk getahnya lagi, kaisar dari zona terlarang tidak akan keluar, tubuh sucinya yang setengah jadi dapat membalikkan Huangquan. Sama seperti Tiansu, area terlarang Huangquan juga merupakan bagian dari bumi yang hangus, luas dan tak terbatas. Tidak ada satu pun rumput yang tumbuh, pegunungan terlalu gelap untuk menyelinap ke musim gugur, langit redup, jika ada lapisan awan dan kabut menutupi alam semesta, perasaan pertama bagi orang-orang adalah kuno dan sepi, dan saya tidak tahu sudah berapa kali saya melihatnya. Datang ke Huangquan lagi, keadaan pikirannya sangat berbeda, visinya lebih tinggi, tetapi visinya lebih kabur, kekuatan tempurnya lebih kuat, tetapi dia bahkan lebih menakutkan. Area terlarang Xuan Huang misterius dan menakutkan, bahkan jika dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Raja Surgawi, bisakah kamu menunjukkan dirimu? Ye Chen memanggil jauh-jauh. Namun, tidak ada gema dari segala arah, sepertinya itu benar-benar tempat untuk kembali ke reruntuhan, sepi dan sepi, sulit untuk menemukan setengah orang yang hidup, tidak hanya luas, tetapi juga sangat sunyi. Raja Surgawi, bisakah kamu menunjukkan dirimu? Ye Chen memanggil lagi. Sayangnya, masih belum ada tanggapan. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan dan melihat ke segala arah, memberikan perhatian khusus pada gunung-gunung raksasa di area terlarang. Jika semuanya diledakkan di area terlarang, akan ada banyak pergerakan. Area terlarang, orang tidak dapat ditemukan, itu membuang-buang muka, Anda harus membuat keributan besar ketika berurusan dengan nomor ini, jika tidak, mereka tidak akan memiliki ingatan yang panjang. Hei, siapa ini? Ketika Ye Chen sedang menonton, dia melihat langsung Kaisar Huangquan, yang muncul entah dari mana, dan tidak tidur di tengah malam, hanya berjalan ke sana dengan tangan di sakunya. Raja langitmu ada di sini. Tanya Ye Chen. Mundur. Kaisar Huangquan menguap. Tolong beritahu saya punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadanya. Saya khawatir ini sulit. Sulit dikatakan. Ye Chen menamparnya, dan Kaisar Huangquan yang menguap dipukuli di tempat. Adegan setelah itu sedikit melanggar hukum. Kaisar Huangquan belum bangun sejak dia dirobohkan oleh seseorang. Dia ditangkap dengan satu kaki dan jatuh dengan keras ke tanah. Apakah kamu sangat sakit?
Kaisar Huang Quan mengutuk. Kata-kata itu jatuh, dan dia kembali berhubungan dekat dengan Bumi Putra dari Kaisar Agung, dan seorang kaisar muda sejati, tidak berdaya di depan Ye Chen. Ye Chen mengabaikannya, menyatukan pinggang dan kudanya, dan menghancurkannya sampai mati. Lempar orang. Keahliannya yang unik. Ledakan. 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 Suara bang-bang-bang masih sangat berirama, tidak hanya bumi yang bergetar, tetapi juga langit yang bergetar. Banyak gunung besar dan gunung raksasa terguncang hingga runtuh. Ini adalah daerah terlarang yang sepi dan sunyi, dan suaranya tertegun ada di seluruh langit. Melihat Kaisar Huang Quan lagi, sungguh kata yang menyedihkan, tubuh dewa yang mendominasi, tulang yang patah, runtuhnya tubuh fisik adalah masalah sepele, dan jiwa terbelah. Cukup. Segera, terdengar teriakan, dan Raja Surgawi muncul, dan dia tidak tahan lagi. Jika dia tidak keluar dari jembatan seperti itu, putranya akan dipukuli sampai mati. Melihat Raja Surga, Ye Chen menyerah, dengan santai meletakkan Kaisar Huang Quan, dan kemudian menyesuaikan kerahnya secara simbolis. Tidak dapat disangkal bahwa saya memiliki sedikit emosi hari ini, yang menyuruh Anda bersembunyi dari saya. Raja Surgawi Huang Quan telah jatuh, wajahnya yang tua sangat gelap, matanya penuh amarah saat melihat Ye Chen, kamu sangat luar biasa. Orang-orang di daerah terlarang saya pergi ke gerbang surga, tidak hanya mereka dirampok, tetapi mereka juga dihantam dengan palu. Mereka datang ke wilayah saya dan bahkan memukuli keluarga saya. Mereka sangat sombong, tidakkah mereka takut pada disambar petir? Senior, tetap aman, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kentut selama yang kamu mau, Tian Wang mengutuk. Giuli Muxue. Ye Chen hanya mengatakan 4 kata. Ikuti aku, Raja Surgawi Huang Quan berkata dengan ringan, lalu berbalik. Sebelum pergi, dia mengambil Kaisar Huang Quan. Alasan mengapa dia mengatakan dia mengambilnya adalah karena tangan Ye Chen terlalu berat, dan dia mengetuk Kaisar muda tidak sadarkan diri. Ye Chen mengangkat kakinya dan buru-buru mengikuti. Ketika keduanya muncul kembali, itu sudah menjadi puncak gunung. Duduk. Huang Quan Tianwang mengatur perangkat teh, kegelapan di wajahnya telah banyak memudar, dia benar-benar seperti kakek tua yang baik hati, menyeduh teh pencerahan dengan santai. Aku telah melihat gambaran yang rusak dari pertempuran. Di Istana Surgawi kuno. Tidaklah mengherankan jika ingatan tentang tubuh suci kuno diturunkan. Itu bukan orang bijak utara, tapi Raja Abadi Pengadilan Surgawi saya. Raja Surgawi Huang Quan berkata dengan acuh tak acuh, dan dia juga memberi banyak wajah kepada Kaisar Chu Agung, dan benar-benar menuangkan teh pencerahan Dao untuknya sendiri. Kamu tahu sebelumnya. Aku tahu nanti. Raja Surgawi menarik napas dalam-dalam, jika aku tidak melihat kekuatan abadi yang memurnikan, aku tidak akan mempercayainya, aku tidak percaya bahwa orang mati itu akan muncul kembali di dunia. Bagaimana kamu hidup kembali? Reinkarnasi. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Tidak ada jejak reinkarnasi di tubuhnya. Bagaimana dia bereinkarnasi? Jika aku berharap itu benar, itu adalah kekuatan pemurnian abadi yang tersisa setelah kematiannya. Itu menjadi roh lusa. Setelah curah hujan yang tak terhitung jumlahnya, itu diintegrasikan ke dalam Jiuli Seng hanya di tubuh istri tuan saya dapat menjadi Suan Huang Beisheng. Jadi, dia masih bisa dibangkitkan dengan metode ini. Setelah mati sekali, harapannya hampir nol. Huang Quan Tianwang berkata, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, membangkitkan orang mati tidaklah mudah, itu bertentangan dengan langit. Selalu coba. Ye Chen segera bangkit, mengambil batu besar dari udara, dan mengukir batu itu menjadi patung batu dengan pedang aslinya. Kemudian, dia mengumpulkan jejak kekuatan pemurnian dunia, memasukkannya ke dalam patung batu, dan mendirikan patung batu di puncak gunung untuk menyerap esensi matahari dan bulan serta menerima persembahan dari area terlarang. Bagaimanapun, itu adalah Raja Abadi dari Pengadilan Surgawi. Anakku, kamu benar-benar memiliki kekuatan abadi untuk memurnikan dunia. Huang Quan Tianwang mengelus janggutnya dan menyapu Ye Chen ke atas dan ke bawah. Apakah kamu tiba-tiba merasa ada harapan lagi? Meskipun saya tidak optimis, tapi saya percaya akan hal itu. Huang Quan Tianwang tersenyum dan berdiri di depan patung, mengatupkan kedua tangannya, dan membungkuk dengan hormat ke patung itu, hanya seperti umat Buddha yang taat. Orang-orang yang beriman, tempatkan Buddha kuil dengan cara itu. Senior, tolong. Ye Chen meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Tolong, satu kalimat memiliki makna yang dalam, dan Raja Langit Huang Quan memahami bahwa tidak mungkin bagi satu atau dua orang untuk mempersembahkan roh mereka,
dan itu membutuhkan kesalehan dari banyak orang, dan di antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini, termasuk mereka yang ada di dalamnya. Area terlarang, seperti yang dikatakan Ye Chen dengan kata lain, wanita itu bukan hanya Sage Utara Xuan Huang, tetapi juga Raja Abadi Dunia Murni di Istana Surgawinya. Aku sakit, semua orang di Dacu sakit. Tidak lama kemudian, Kaisar Huangquan bangun, dengan wajah hitam besar, mengutuk, di wilayahnya sendiri, dia dipukuli oleh Ye Chen, wajah Kaisar memalukan kosong. Raja Surgawi Huangquan memutar matanya sipit, kalian berdua adalah Kaisar muda, mengapa kamu selalu dipukuli, dan kamu masih memiliki wajah untuk menggertak, itu memalukan. Kaisar Huangquan menolak untuk melakukannya, dan dia membalas pandangan seperti itu, Anda tidak jauh lebih baik, Anda pergi ke Dacu, dan 5 Raja Surgawi Xuan Huang dipukuli secara kolektif. Setelah masalah selesai, Kaisar Huangquan didorong ke puncak gunung. Malam itu, di area terlarang Huangquan, terlalu banyak orang berdebu yang dibangunkan oleh Raja Surga dan berkumpul di bawah gunung itu untuk mengabadikan patung batu Jiuli Muxue untuk berdoa agar menjadi roh. Jika ada roh, semuanya akan mudah diucapkan. Di sini, Ye Chen kembali ke suku Jiuli. Dewa suci Jiuli masih di sana, duduk di depan makam putrinya, diam-diam dalam keadaan linglung. Anak itu adalah hati dan jiwa orang tuanya, tidak ada alasan untuk tidak merasakan sakit. Setiap malam, dia duduk di sini, berpikir tentang bayi perempuannya. Saat Ye Chen jatuh, dia memindahkan sebuah batu besar. Retakan, retakan. Suara batu yang dihancurkan terus berlanjut, lapisan kulit batu dipotong oleh Ye Chen, dan itu berubah menjadi patung yang hidup, bermandikan cahaya bulan, seperti Musue datang ke dunia ini. Teman kecil, kamu. Senior, kamu perlu berdoa dengan tulus untuk mengabadikan ini di masa depan. Ye Chen tersenyum, dan mengukir jejak lain dari kekuatan peri murni dunia ke dalam patung batu Musue. Guru suci Jiuli mengerutkan kening, tidak tahu mengapa. Ingat, abadikan ini. Ye Chen datang dan pergi dengan cepat. Masih kalimat yang sama, 1 atau 2 orang beribadah, percuma, semakin banyak orang yang dibutuhkan, semakin banyak orang yang beribadah, semakin besar kekuatan ibadahnya. Jika cukup khusyuk, jika kekuatan ibadah cukup dikumpulkan sampai batasnya, mungkin itu akan benar-benar keluar. Ye Chen pergi lagi, berubah menjadi avatar yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas ke berbagai kota kuno, di mana ada banyak orang, dia akan pergi ke sana. Dia perlu menempatkan lebih banyak patung Jiuli Muxue, tidak hanya untuk mengisi Beiyue, tetapi juga untuk mengisi seluruh Xuan Huang, dan bahkan seluruh surga, tempat semua makhluk hidup beribadah bersama. Di lorong gerbang domain, Ye Chen berdiri dengan tangan di tangannya, bermeditasi dengan tenang. Jika perjalanan mengabadikan dapat dilakukan, maka dunia ini akan terlalu indah. Mungkin, lebih banyak orang dapat dibangkitkan dengan metode ini. Premisnya adalah bahwa mereka yang meninggal juga seperti Bei Sheng, ada sisa-sisa kekuatan hidupnya. Semakin dia memikirkannya, semakin berani dia. Setelah memikirkannya, dia mengambil labu emas ungu kecil. Jika Di Yun juga bisa mengklaim kekuatan hidupnya, dia mungkin bisa membawa Di Yun kembali. Namun, ide indah ini tampaknya mustahil diwujudkan, karena mereka adalah kaisar, di atas Dao, dan hukum tidak mengizinkan mereka untuk dibangkitkan. Untuk poin ini, Anda dapat merujuk ke Tathagata Matahari Agung. Ada begitu banyak penganut Buddha di surga, dan kekuatan dupa dan api tidak ada habisnya. Jika Anda dapat dibangkitkan, Anda akan dibangkitkan sejak lama. Ye Chen mengangkat tangannya lagi, memegang kekuatan abadi dunia di telapak tangannya, dan matanya kembali tegas. Apakah itu cinta atau takdir, dia akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya, seperti mencari reinkarnasi Dacu, dia akan menganggapnya sebagai sebuah misi. Menarik wanita yang mati untuknya kembali dari gerbang neraka ke dunia. Setelah menyerap labu kecil dan kekuatan abadi Jingxi, dia banyak mempercepat, meninggalkan gerbang domain, dan langsung pergi ke kota kuno terdekat, mencari tempat orang berkumpul bersama. Sebelum memasuki kota kuno, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Chang Miao, dia masih memiliki perasaan itu, perasaan ditatap oleh orang lain, yang akan selalu menjadi sangat kuat untuk saat yang tidak disengaja, dan dia yakin seseorang itu mengintip dalam kegelapan He. N.